Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqna arda syaqqa. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fisik, ya, jasad dan juga spiritual atau roh kita. Nah, keduanya memerlukan makanan, ya. Makanan fisik adalah tentu saja materi, makanan dan juga minuman. Sementara makanan untuk ruh itu adalah keimanan, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya, ya, dari Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman kepada umat manusia untuk bagaimana menjalani kehidupan yang seimbang antara jasadiyah dengan ruhiyah, antara bagaimana manusia itu sebagai makhluk yang memiliki jasad yang perlu untuk diberikan, ya, asupan, dan juga ruh yang juga perlu diberikan juga masukannya terkait dengan jasad kita. Maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an telah memberikan kepada kita untuk senantiasa menjaga dan juga memperhatikan, ya, makanan dan minuman yang kita konsumsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan, memperhatikan makanannya, minumannya, apakah dia dari sesuatu yang halal atau yang haram, ya, apakah minumannya itu akan memudorotkan dirinya atau memberikan manfaat. Maka, ya, sejatinya Al-Qur'an telah memberikan pedoman kepada umat manusia untuk berlaku dalam arti mengikuti metabolisme tubuhnya, sehingga kalau kita ingin sehat, ya, kalau kita ingin sehat baik jasmani ataupun rohani, maka sudah selayaknya kita mengikuti tuntunan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketika mungkin banyak di luar sana orang-orang yang sakit, ya, mengalami berbagai cobaan penyakit, ya, maka salah satunya, dan ini menjadi sebuah penelitian, banyak hasil dari penelitian itu adalah karena makanannya. Nah, tentu saja, ya, Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memberikan pedoman, ya, bahwasanya kita sebagai umat Islam itu diharamkan untuk memakan makanan yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama harrama alaikumul maita waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khinzir, daging babi, kemudian juga khamar, kemudian juga bangkai, kemudian juga darah dan segala binatang yang disembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dalam Islam bukan hanya halal tetapi dia juga harus thayyib, ya. Jadi sesuatu yang halal bisa jadi tidak thayyib untuk diri kita. Misalnya makanan yang mungkin tidak boleh dikonsumsi orang yang sakit jantung misalnya, atau mungkin dia mengalami penyakit kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Maka ini dia halal sebenarnya tetapi tidak thayyib. Maka kalau kita melihat, ya, bahwasanya kesehatan manusia itu adalah disebabkan banyak oleh makanannya, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam kalamnya telah memperhatikan, telah memberikan tuntunan kepada kita untuk memperhatikan, ya, segala sesuatu yang kita makan, kita minum, kita konsumsi. Jangan sampai itu berasal dari sesuatu yang haram, gitu, ya. Kemudian juga yang harus yang thayyib juga, gitu, ya. Sehingga kemudian kulu fil ardi halalan thayyiba, ya. Makanlah, ya, segala sesuatu yang di muka bumi ini, di dunia ini yang halal lagi
thayyib. Maka ya kalau kita mendengar banyaknya penyakit yang ada di masyarakat, maka salah satunya adalah karena makanannya, baik itu yang haram ataupun yang tidak thayyib. Ya, maka keep healthy, jaga kesehatan kita dengan mengikuti tuntunan yang ada di dalam Al-Quran, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang pasti mengikuti syariah dari Allah Azza wa Jalla. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.